I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fuck with these hoes, I Ada Mas Belva Syah Devara, pria kelahiran Jakarta 30 Mei 1990, anak pertama dari 3 bersaudara. Seorang entrepreneur muda yang sangat luar biasa. Salah satu yang membuat namanya terkenal adalah aplikasi belajar online nomor 1 di Indonesia. Ya, Ruang Guru nama aplikasinya. Tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, Belva juga dikenal sebagai seorang yang pintar dalam dunia akademis. Banyak prestasi yang telah diraihnya. Perjalanan Belva sangatlah panjang. Banyak kegagalan yang telah dialami sebelum mencapai kesuksesannya. Gagal sih sering banget ya, sering banget. Contohnya dulu misalnya, saya dulu sebenarnya aplikasi juga ke SMA di Singapura. Oke. Tapi gagal. Meski gagal, tidak pernah membuatnya menyerah. Selepas kelulusannya dari bangku SMA, pada tahun 2007 Belva terpilih menjadi salah satu dari 8 siswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Singapura. Berbagai prestasi akademis berhasil diraihnya selama kuliah. Sebenarnya kuncinya satu, yaitu ingat kenapa saya melakukan ini. Gitu. Karena dulu saya juga mendirikan Ruang Guru bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi karena saya ingin berkontribusi untuk negeri. Saya tahu pendidikan di Indonesia masih belum baik, dan kalau kita hanya bertumpu pada institusi-institusi yang sudah ada, ya akhirnya lambat gitu. Dan kami waktu itu ngerti teknologi, kami ngerti pendidikan, dan kami melakukan sesuatu terhadap itu, dan itulah kenapa kami mendirikan Ruang Guru. Dan staf khusus presiden ini sebenarnya juga sama. Jadi gimana caranya kami selalu berinovasi, berkontribusi untuk negeri. Ya jadi ya alhamdulillah memang tahun 2019, tahun lalu, terutama di akhir-akhir tahun itu banyak sekali mendapatkan tugas baru, ada juga penghargaan dari Metro TV juga, People of the Year untuk kategori Startup CEO of the Year. Dan tentunya ini ya pengingat juga bagi kami sih, dan ini tentunya bukan kemenangan saya sendiri, tapi kemenangan 4.000 orang sekarang anak muda yang bekerja di Ruang Guru. Gitu. Pengingat bagi kami untuk selalu berinovasi gitu, karena ternyata kita itu diapresiasi loh. Karena dulu sebenarnya ya, untuk bikin cara pendidikan di Indonesia, saya dulu juga banyak diremehkan, banyak diragukan. Untuk dapat investor, untuk dapat modal tuh susah. Karena apa? Dulu yang atraktif atau yang dianggap bagus itu adalah misalnya e-commerce atau ride hailing, marketplace. Tiba-tiba mau bikin pendidikan, emang pendidikan di Indonesia bagus? Emang syarat pendidikan ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ada nggak sih? Tapi waktu itu saya dan Iman, teman saya waktu itu, partner saya dalam bisnis, itu mencoba. Karena ya emang kayak saya bukan untuk memperkaya diri sendiri, saya untuk ya tadi kembali ke misi awalnya, berkontribusi, dicoba dulu, nyemplung dulu, dan akhirnya bisa ternyata mengagetkan semua orang bahwa anak-anak di Indonesia kalau ada platform yang bagus untuk belajar, mereka mau kok belajar. Dan ternyata dalam 2 tahun aja, yang tadinya mungkin kalau kita tanya orang tua, bisa nggak sih belajar lewat HP? Sekarang, dulu akan bilang nggak bisa, sekarang semua orang akan bilang bisa. Rintangannya sebenarnya banyak banget sih, karena ini kan kita benar-benar doing the impossible, ya kan? Karena sebelumnya belum pernah ada yang bisa melawan ini, gitu. Pertama, cari modal. Cari investor itu susah, karena siapa, masih muda banget, belum punya track record gitu kan. Tapi akhirnya kami setelah ngomong sama banyak investor akhirnya dapat. Terus misalnya waktu itu kami ada kerjasama dengan pemerintah misalnya.
kerjasama dengan pemerintah itu juga mulainya dari nol karena saya juga tidak punya koneksi apa-apa, ya kan. Dan itu ya kadang-kadang harus nunggu di depan ruangannya si bapak udah jauh-jauh gitu ya. Dan waktu itu ya maksudnya duitnya nggak banyak kan, jadi emang harus dikumpulin untuk terbang dan sampai sana nunggu di depan ruangannya sampai akhir hari tetap nggak ditemui dan akhirnya tidak bertemu. Wah, itu banyak sekali yang seperti itu. Juga misalnya ketika lagi susah untuk gaji karyawan. Karyawan itu kan misalnya ada ratusan lah waktu itu ya. Nah itu kan setiap bulan saya harus keluarin gaji dong. Dan itu kadang-kadang, aduh nutup nggak nih, sampai misalnya harus pinjem sana sini untuk demi menggaji karyawan misalnya. Dulu, jadi ini perjalanannya udah panjang banget dari 5 tahun kemarin gitu, sampai sekarang. Dan ini juga tentunya kerja keras dari tim semua dan juga ya ridho dari Tuhan Yang Maha Esa juga, karena sebenarnya ini ya kalau dipikir memang banyak keberuntungannya juga, tapi keberuntungan itu menurut saya terjadi ketika kita kerja keras setiap hari, selalu berpikir apa yang kita bisa lakukan hari ini, just do our best and then let God do the rest. Jadi ini bukan tentang saya. Kalau itu tentang saya, ketika saya gagal, saya akan take it personally. Atau saya akan melihat bahwa ini saya gagal, ya udah saya nyerah aja. Karena ya udah mimpi saya udah habis gitu. Tapi ini saya melakukan ini buat orang lain gitu. Gimana caranya? Saya tuh dulu bukan dari keluarga yang kaya raya juga, sangat sederhana. Saya bisa kuliah di luar negeri itu juga ya karena beasiswa, tapi banyak sekali anak-anak di Indonesia ini yang tidak mempunyai kesempatan yang sama gitu. Dan saya benar-benar ingin berjuang untuk mereka yang misalnya tinggal bukan di kota besar, tapi mereka harus ikut SBMPTN yang sama, harus ikut ujian yang sama. Gimana caranya mereka bisa berkompetisi itu udah nggak mungkin gitu. Jadi ya saya waktu itu harus bisa pakai teknologi, harus bisa itu. Jadi memang, dan itu pentingnya juga ada partner sih. Itu penting juga ada partner, karena kalau sendiri ketika down ya udah down aja, tapi ketika ada partner bisa saling mengingatkan. Saling menyemangatkan dan saling mengingatkan. Dan itu tadi, jadi tujuannya itu harus lebih besar daripada diri sendiri, dan itulah yang jadi bensin. Oke, nah untuk terus semangat ya, jadi menurut saya ada dua sih. Satu adalah selalu mau untuk belajar, karena kita itu ada di era yang semuanya akan berubah. Jadi yang paling penting itu adalah semangat untuk terus belajar. Jangan cepat puas, saya pun setiap hari selalu belajar gitu. Yang kedua adalah tadi, nyemplung aja, coba aja. Kalau misalnya suka dengan suatu sektor, suka dengan suatu proyek, mulai aja. Karena disitulah kalian akan belajar tentang diri sendiri, apa yang kalian suka, apa yang kalian tidak suka, dan apakah kalian benar-benar passionate di bidang itu. Gitu. Oke, baik.